Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok biru yang insya Allah akan membawakan materi mengenai korelasi dan regresi. Sebelum itu izinkan saya memperkenalkan nama saya Wahyu Ananda dengan NIM 23512009. Nama saya Dini Ajam dengan nomor induk 2351200027. Perkenalkan, nama saya Adelia dengan NIM 2351200119. Perkenalkan, nama saya Agung Prasetyo dengan NIM 23512001. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia dengan NIM 2351200119. Baik, saya akan membahas materi konsep dasar korelasi. Korelasi merupakan teknik statistik yang digunakan untuk menguji ada tidaknya hubungan serta arah hubungan dari dua variabel atau lebih. Korelasi memiliki tiga tipe. Yang pertama, korelasi sederhana. Yang kedua, korelasi partial. Yang ketiga, korelasi ganda. Besar kecilnya antara hubungan dua variabel dinyatakan dalam bilangan disebut koefisien korelasi, yaitu besarnya koefisien korelasi antara min 1, 0, tambah 1. Yang kedua, besarnya koefisien korelasi. Yang ketiga, koefisien korelasi 0 atau 0 dianggap tidak berhubungan antara dua variabel yang diuji. Baik, selanjutnya ada korelasi produk momen. Bentuk korelasi Pearson yang digunakan untuk data interval dan rasio memiliki distribusi data normal dan terdiri dari dua variabel. Yang pertama ada variabel X yaitu independen dan variabel Y dependen. Dasar pemikiran analisis produk momen adalah perubahan antar variabel. Artinya, jika perubahan suatu variabel diikuti perubahan variabel yang lain, maka kedua variabel tersebut saling berkorelasi. Jika prasangka perubahan variabel diikuti dengan perubahan variabel yang lain dengan prasangka yang sama persis, berarti kedua variabel itu tidak memiliki korelasi yang sempurna. RXY merupakan koefisien korelasi yang nilainya akan sentiasa berkaiser antara min 1 sampai dengan 1. Bila koefisien korelasi semakin mendekati angka 1, berarti korelasi tersebut semakin kuat. Tetapi jika koefisien korelasi tersebut mendekati angka 0, berarti korelasi tersebut semakin lemah. Baik, selanjutnya saya akan memberikan contoh kasus. Contoh kasusnya, seorang peneliti melakukan penelitian untuk menganalisis hubungan antara iklan dengan keputusan pembeli konsumen. Pertanyaannya, apakah terdapat korelasi positif antara iklan dan keputusan pembelian konsumen? Saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah dari korelasi produk momen. Nah, untuk cara menentukannya, langkah yang pertama adalah menentukan hipotesisnya terlebih dahulu. Nah, tadi dalam contoh kasusnya, peneliti ingin meneliti tentang hubungan antara iklan dan keputusan pembelian konsumen. Nah, maka hipotesisnya HO tidak terdapat korelatif positif antara iklan dan keputusan pembelian konsumen. HA terdapat korelasi positif antara iklan dan keputusan pembelian konsumen. Nah, kemudian langkah yang kedua adalah menganalisis data atau menjumlahkan data yang ada pada tabel-tabel tersebut seperti ini. Nah, di sini kita menjumlahkan data-data yang ada pada tabel seperti tabel X, tabel Y, tabel X pangkat 2, tabel Y pangkat 2, dan tabel XY. Nah, setelah kita mendapatkan hasilnya dari penjumlahan ini, maka selanjutnya kita beralih pada langkah yang ketiga, yaitu menghitung korelasi produk momen. Nah, setelah kita menghitung semuanya, setelah kita menghitung korelasi produk momen ini, kita mendapatkan hasilnya dengan hasil R hitung yaitu 0,06. Nah, setelahnya kita menentukan kriteria. Jika R hitung lebih kecil atau sama dengan R tabel, maka HO diterima. Jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka HA diterima. Jadi, nilai R hitung lebih kecil atau sama dengan R tabel, maka HO diterima.
Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis korelasi diperoleh nilai R hitung sebesar 0,061, sedangkan nilai R tabel pada taraf signifikasi 0,05 adalah 0,632. Karena nilai R hitung lebih kecil dari R tabel, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara iklan atau X dan keputusan pembelian konsumen atau Y. Dengan demikian, hipotesis 0 atau H0 diterima, yang berarti tidak ada korelasi yang signifikan antara kedua variabel tersebut. Nah, untuk pengujian SPSS korelasi produk momennya itu kita bisa buka di aplikasi SPSS teman-teman semua, entah itu mungkin versi berapa. Langkah yang pertama adalah buka halaman pada variabel view-nya, yang nanti tampilannya itu akan seperti ini. Nah, kemudian isi kolomnya, kalau teman-teman variabel X-nya ada 2, maka isi di situ. Ya, sesuaikanlah sama data teman-teman. Kemudian beralih ke data view. Nanti tampilan data view-nya itu akan seperti ini. Nanti tinggal diisi sesuai dengan data teman-teman. Nah, setelah mengisi data view, klik analysis, kemudian pilih correlate. Setelah correlate, maka ada tampilan seperti ini. Mengklik bivariate, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nanti tampilannya seperti ini. Nah, untuk langkah selanjutnya itu teman-teman bisa memasukkan variabel teman-teman ke dalam ini, variabelnya. Kemudian yang nantinya akan seperti ini dia. Nah, kemudian setelah memasukkan variabel teman-teman semua, tinggal klik OK. Nah, setelah kita klik, nanti maka akan muncul output hasil nilai dari uji SPSS. Nah, kemudian Pearson correlation ini menjelaskan R hitung. Jadi nilai R hitung yang kita dapatkan di uji manual tadi, di dalam uji SPSS itu namanya Pearson correlation. Ini merupakan R hitungnya. Dan 0,51 ini merupakan signifikasinya. N-nya itu merupakan jumlah datanya. Kurang lebihnya seperti itu. Regresi merupakan ketergantungan dari satu atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel tergantung, dengan tujuan itu untuk menduga atau memprediksi nilai rata-rata populasi berdasarkan nilai-nilai variabel bebasnya. Nah, regresi yang kami bawakan itu ada 2, regresi sederhana dan regresi berganda. Regresi sederhana adalah metode analisis statistik yang digunakan untuk mempelajari hubungan antara 2 variabel, yaitu satu variabel independen dan satu variabel dependen. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengetahui apakah variabel independen itu memiliki pengaruh terhadap dependen. Dan jika ada, maka apakah model tersebut bisa digunakan untuk memprediksi. Untuk contoh kasusnya, Tuan Selamat, seorang manajer perusahaan jamu memetenan di Palu, ingin mengetahui pengaruh promosi terhadap volume penjualan. Nah, untuk keperluan tersebut, Tuan Selamat itu mengambil data sebagai berikut. Yang mana datanya di bawah, sebagaimana datanya pada tabel di bawah ini. Nah, pengangkatan masalah pada Tuan Selamat ini adalah mencari apakah terdapat pengaruh positif promosi terhadap volume penjualan. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah membuat hipotesisnya dulu, yang dimana H0 itu tidak terdapat pengaruh promosi terhadap volume penjualan, dan HA-nya terdapat pengaruh promosi terhadap volume penjualan. Setelah itu membuat kriteria pengujian, yang dimana kriteria pengujian di sini memakai T hitung dan T tabel. Jika T hitungnya lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak. Jika T hitung lebih kecil daripada T tabel, maka HA diterima atau HA tidak dapat ditolak. Nah, setelah membuat kriterianya, kita menganalisis datanya atau membuat tabel pembantunya. Nah, setelah membuat tabel pembantu, kita mencari persamaan regresinya, yang dimana rumus persamaan regresi itu Y sama dengan A tambah BX, di mana A-nya
itu bisa menggunakan rumus sigma Y dikali sigma X pangkat 2 dikurang sigma X dikali dengan sigma XY dibagi N sigma X pangkat 2 dikurang sigma X di akar pangkatkan 2. Begitu juga dengan rumus B nya. Untuk mencari B itu kita bisa menggunakan rumus N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali dengan sigma Y dibagi N sigma X pangkat 2 dikurang sigma X di akar pangkatkan 2. Nah, kita bisa lihat di sini ini merupakan hasil yang kita dapatkan dari rumus tadi. Nilai A-nya atau konstantanya itu minus 0,288 dan B-nya atau koefisiennya itu 0,899, sehingga persamaan regresinya adalah Y sama dengan min 0,288 ditambah 0,899 X. Nah, setelah kita mendapatkan persamaan regresinya, kemudian kita menentukan nilai koefisien korelasinya yang nanti akan digunakan untuk mencari T hitungnya. Untuk mencari koefisien korelasi kita bisa menggunakan rumus ini. R sama dengan N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi akar kuadrat N dikali sigma X pangkat 2 dikurang sigma X di akar pangkatkan 2 dikali dengan N sigma Y pangkat 2 dikurang sigma Y di akar pangkatkan 2. Nah, sehingga nilai koefisien korelasi dengan menggunakan rumus ini adalah sebesar 0,951. Sehingga nilai koefisien korelasi yang kita dapatkan dari rumus ini adalah 0,951. Jadi, hubungan antara promosi X dengan volume penjualan sebesar 0,951 dengan kriterianya itu tingkat hubungan itu sangat kuat. Dan 0,951 ini kan positif, bukan minus. Yang artinya terjadi hubungan searah antara promosi dengan volume penjualan, yang dimana bila promosinya itu tinggi maka volume penjualan itu bisa meningkat. Nah, selanjutnya adalah menentukan nilai T hitung dan T tabelnya. Untuk T hitung itu kita bisa menggunakan rumus ini. Nah, di dalam rumus ini dibutuhkan nilai daripada koefisien korelasi yang kita dapatkan tadi. Nah, nilai korelasi tadi itu kita bisa masukkan ke dalam rumus T hitung sehingga mendapatkan hasil T hitungnya sebesar 8,702. Nah, untuk pengujian SPSS-nya, teman-teman bisa buka aplikasi SPSS teman-teman sekalian. Nah, pada variable view yang nanti tampilannya seperti ini, itu teman-teman isi datanya sesuai dengan data teman-teman. Kalau X-nya, variabel X-nya ada 2, ya silakan diisi. Kemudian setelah diisi, kita beralih ke data view-nya. Nanti tampilan data view-nya seperti ini. Ya. Nanti awalnya data view ini kosong, nanti teman-teman yang isi, sesuaikan sama data teman-teman. Kalau jumlah datanya ada 10, ya disesuaikan aja sama data teman-teman. Nah, setelah diisi, kita klik analis, kemudian klik regresi. Setelah regresi, nanti muncul tampilan sampingnya seperti ini. Kemudian klik linear. Nah, setelah kita klik linear tadi, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, nanti tampilannya awalnya ini dependen dan independen ini semua berada di kiri sini, rata kiri sini. Nanti kita tinggal menyesuaikan variabel X-nya independen, X1-nya di mana, kita masukkan ke sini untuk independennya. Untuk variabel Y-nya atau dependen itu bisa masuk ke sini. Kita masukkan ke sini. Nah, nanti untuk formatnya default aja, nggak usah di otak-atik. Jadi tinggal diklik OK, nanti akan muncul output hasilnya seperti di sebelah sini. Nah, setelah muncul output seperti ini hasilnya, nah karena dalam pengangkatan masalah regresi sederhana tadi, pengangkatan masalahnya adalah apakah ada pengaruh, maka yang digunakan adalah uji T-nya, T hitung. Kenapa? Karena yang ditanya pengaruh. Kalau yang ditanya adalah apakah bisa model regresinya ini digunakan untuk memprediksi,
maka yang dipakai adalah ANOVA, F hitungnya. Dan untuk model sumbernya ini menggambarkan suatu hubungan atau menggambarkan korelasinya. Nah, karena di bagian regresi sederhana tadi pengangkatan kasusnya adalah apakah ada pengaruh, maka yang digunakan adalah T hitungnya. Baiklah, selanjutnya adalah penjelasan tentang regresi berganda. Regresi linear berganda adalah teknik statistik yang digunakan untuk memprediksi hasil dari variabel respons dengan menggunakan beberapa variabel penjelas yang bertujuan untuk memodelkan hubungan linear antara variabel penjelas independen dan variabel respon dependen. Regresi linear berganda digunakan ketika ada 2 atau lebih variabel X. Tujuan dari analisis regresi linear berganda adalah yang pertama, di situ ada mengetahui seberapa besar pengaruh beberapa variabel bebas terhadap variabel tidak bebas. Dan yang kedua, meramalkan nilai variabel tidak bebas apabila seluruh variabel bebas sudah diketahui nilainya. Nah, di situ ada Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2, dan di mana Y tersebut variabel terikat, X1 sebagai variabel bebas pertama, X2 sebagai variabel bebas kedua, dan A, B1 dan B2 di situ adalah konstanta. Dan selanjutnya di situ ada contoh kasus. Nah, contoh kasusnya itu seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh promosi dan kualitas produk terhadap penjualan. Data penelitian berjumlah 12 responden. Data secara lengkap dapat dilihat pada tabel di bawah. Dan tabel di bawah ini memiliki 12 responden. Dan pertanyaannya, yang pertama, tentukan persamaan regresi linear berganda dengan 2 prediktor. Dan pertanyaan yang kedua, buktikan apakah ada pengaruh antara promosi dan kualitas produk terhadap penjualan. Selanjutnya adalah hipotesis atau penelitian terdahulu, di mana HO-nya itu tidak terdapat pengaruh promosi dan kualitas produk terhadap penjualan, dan HA terdapat pengaruh promosi dan kualitas produk terhadap penjualan. Dan ada kriteria pengujian. Jika F hitung bertambah dengan F tabel, maka HO-nya itu ditolak. Dan jika F hitung berkurang dengan F tabel, maka HA diterima. Dan di situ sudah ada analisis data atau tabel bantu. Ada X1, X2, Y, X1Y, X2Y, X1, X2, X1 kuadrat, X2 kuadrat, dan Y kuadrat. Dan selanjutnya di situ ada nilai statistik yang digunakan atau rumus yang digunakan. Nah, di situ ada sigma X1 kuadrat sama dengan sigma X1 kuadrat dikurang, di situ ada sigma X1 kuadrat per N. N-nya itu nilai dari responden. Nah, di mana X1 kuadrat itu sudah ada nilainya di tabel bantu, yaitu 845 kuadrat dan nilai N-nya itu ada 12. Dan masing-masing rumus ini sama pengerjaan, hanya beda angka. Dan di situ juga ada penentuan nilai konstanta B1, B2, dan A. Dan yang pertama itu ada sigma X2 kuadrat, sigma X1Y dikurang sigma X1 X2, dan sigma X2Y per sigma X1 kuadrat,
sigma X2 kuadrat dikurang dengan sigma X1 X2 kuadrat. Dan dimana nilai dari konstanta B1, B2, dan A ini, jika sigma dari X2 kuadrat itu kecil, maka diambil nilainya dari rumus yang tadi dikerjakan. Dan jika X atau Y-nya itu besar, berarti nilainya itu diambil dari tabel pembantu yang berada di sigma pada X1, X2 atau Y. Nah, di situ sudah ada hasil dari B1, yaitu 0,387. Dan nilai konstanta B2 sama seperti pengerjaannya dengan nilai konstanta B1. Jika X1 kuadrat X1 kecilnya, maka nilai diambil dari rumus yang sudah dikerjakan tadi. Nah, di situ hasil akhirnya ada 0,507. Itu nilai konstanta B2. Dan nilai konstanta A sigma Y ada 1000 dan N-nya itu ada 12. N-nya itu dari responden dikurang B1 sigma X1 per N dikurang B2 sigma X2 per N. Nah, di situ X1-nya besar, berarti diambil dari tabel bantu sebelum rumus yang dikerjakan tadi. Nah, di situ sudah ada nilai konstantanya B1, B2, dan A, yang dimana A itu 17,313 plus 0,387 X1 plus 0,507 X2. Dan selanjutnya itu ada koefisien korelasi ganda, di mana RY titik 12, dan situ sudah ada rumusnya. RY titik 12 sama dengan pakar B1 sigma X1Y plus B2 sigma X2Y per sigma X2, dan di mana hasil B1 tadi sudah dijumlahkan pada nilai konstanta sebelumnya, dan nilai sigma X1Y juga ada pada nilai sebelumnya, dan sudah dijumlahkan. Hasil akhir dari pakar 0,715 itu ada 0,846, dan menentukan F hitung dan F tabel itu ada RY, 12 kuadrat N dikurang M dikurang 1 per M1 dikurang R Y titik 12 kuadrat, dan dimana jumlah sampelnya itu ada di N, dan M itu sebagai jumlah variabel bebas, dan R koefisien korelasi ganda. Dan sudah dijumlahkan hasilnya, dan hasil akhir ada 11,316. Dan di situ sudah ada F tabel atau taraf signifikasi ada 5%, yaitu di mana derajat kebebasannya M dikurang 1 adalah N12, M2, dan 1 itu ada terdapat nilai 1 dan dijumlahkan 9. Nah, teman-teman terlebih dahulu masuk dalam aplikasi SPSS, kemudian klik variable view, kemudian isi di sini variabel dependennya. Karena ini kita menjelaskan regresi berganda, maka variabel independennya itu 2, ya. Kemudian dengan variabel dependennya. Nah, setelah itu kemudian teman-teman masuk ke data view, kemudian isi datanya seperti ini.
isi datanya. Kemudian teman-teman klik analyze, kemudian regresi, kemudian setelah itu pilih linear. Nah, tampilannya akan seperti ini setelah kita mengklik linear. Kemudian teman-teman masukkan variabel independennya di sini. Nah, kemudian variabel dependennya berada di sini. Kemudian setelah itu, setelah kita mengisi variabel dependen dan independennya, kemudian kita mengklik OK. Nah, hasilnya maka akan seperti ini teman-teman.